ibu-ibu pulang ke rumah so hilang itu ilmu ceramah, so datang kamar poli itu yang bikin bebas. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah rahmatnya kepada kita selaku umat yang masih konsekuen dengan ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini saya akan hadiahkan kepada bapak dan ibu yang duduk di tempat ini agar menjadi pegawai surga, akan menjadi anggota surga. Ada 4 golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Siapa-siapa itu Ustaz? Apa yang pertama? Yang pertama haji. Orang tidak pernah marah selama hidupnya, tenang di jiwa. Ya, tidak pernah marah-marah, duduk di rumah tenang, di jiwa teduh, dan tidak mau membicarakan amal orang lain. Dia periksa DP amal sendiri. Ustaz, ya kenapa? Saya kok Ustaz, saya istri marah terus, tidak pernah berhenti. Saya pertama kasih mandi saya bahasa Ustaz, kalau boleh kasih makan coklat barang 2 bungkus hilang lebih marah. Akhirnya dikirim di online 2 kilo itu coklat, dia kasih makan lebih istri. Begitu dia ke istri makan, lapor ke saya, Ustaz so habis 1 kilo marah-marah terus. Karena bawa dia di tempat-tempat termasya, bawa di tempat termasya, iya, bawa di wisata, bawa di pinggir pantai, di tempat-tempat keramaian. Insya Allah dia tidak akan marah. Masih Ustaz marah. Nah, kalau begitu nggak ada carinya itu perigi, corona buang di bawah. Begitu dia buang di bawah, so lama, apa ini ada manusia yang hitam lari biru, hitam dia lari biru datang untuk keluar dari parigi itu, dari sumur. Ditanya, oi, kenapa bukan kata istri yang keluar dari sumur ini? Ya kenapa hanya ente? Pasalnya tak paham. Kita ini sudah 500 tahun di parigi ini. Kita semua keluar, yang di dalam selalu bapeto terus, bapeto tidak pernah habis. Nah itu, jadi harus perlu haji, ketenangan jiwa. Jadi kalau istri bawa marah, tenang saja, duduk diam, zikir kepada Allah, jangan pedulikan dia. Kalau orang semua peduli, semua jadi ribut itu. Kasih biar dia, kasih biar. Ya, kasih biar. Ada orang satu kampung marah, kita anggap dia orang baik. Bahkan ada orang yang datang untuk menjalani kita, kita anggap itu orang baik. Ya, jangan kita simpang di hati, mau bikin rusak dompet amalan, mau bikin rusak orang punya perjalanan hidup dari alam dunia menuju alam akhirat. Tidak gampang Bapak dan Ibu. Kita menuju dari alam dunia ke alam kubur, masih ada proses, masih ada pertanyaan-pertanyaan malaikat. Orang mesti sibuk dengan pilkada, mesti sibuk dengan ini urusan bupati. Tenang saja, Allah sudah tulis di buku catatan Lauhul Mahfuz siapa yang mau duduk. Ini hanya formalitas. Allah punya kerja sudah selesai. Kalau mau belajar datang ke rumah, saya mau tunjuk siapa yang mau duduk. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim sampai Hak itu semua nama manusia yang ada di permukaan bumi. Ayat 1666 ayat itu harus dihitung semua. Yang mau duduk, yang mau jadi kepala desa, yang mau jadi bupati, yang mau jadi penganggur, yang tidak ada kerja, yang mau jadi PNS, yang mau jadi ASN, yang tidak mau jadi PNS, sudah ditulis di buku catatan Lauhul Mahfuz. Tenang saja, haji, tenang jiwa. Ya, buat apa juga marah-marah? Jadi kepala kantor tuh sok marah. Nggak usah, hanya urusan dunia punya itu. Hei, selesai tidak? Buat aku marah-marah. Sampai di rumah dia bingung marah juga dia. Jadi itu marah di rumah jangan bawa ke kantor. Tenang-tenang. Ya, supaya apa? Supaya kita apa yang kita pikirkan, terpikirkan. Kalau kita marah-marah tidak ada satupun pekerjaan yang selesai. Sebab apa? Sebab
kita hanya kerja dengan marah-marah. Sekaligus menuju ke sisi Allah. Siapa yang tembus di sisi Allah, dia akan selamat. Tapi kalau dia hanya di alam kubur, wah, jadi rangka. Nah, isi malele, mata terkeluar, yang ganteng sudah tidak ada. Coba lihat itu tengkorak. Dulu kan kita pakai baju das. Saya PNS, saya guru. Pakai baju, bangga dengan baju PNS, bangga dengan baju jabatan-jabatan di dunia. Padahal hanya urusan dunia berapa tahun? 5 tahun selesai, 10 tahun selesai. Kita jadi rakyat biasa. Makanya baku-baku sayang antara pemerintah dengan rakyat. Baku-baku sayang antara pejabat dengan bawahan. Supaya setelah selesai kita menjabat, mereka sayang kepada kita. Gitu. Saya juga bilang sama Pak Polisi dari Kamanakan tadi, bagai-bagai ya, kalau baku dan dia pernah sulitkan orang lain. Itu hygiene. Yang kedua apa? Hygiene. Orang yang punya sopan santun. Ini seperti pembawa adat tadi. Itu harus diamalkan. Jangan cuma di pesta, jangan cuma di orang mati begini. Kita amalkan sampai di luar. Assalamualaikum Pak. Mati dua orang. Semua baca. Seandainya pembawa adat tadi dia kasar, imam solari pasti. Oi, kedua, oi, kalau dipersilakan masuk. Paling solari semua tahu. Biar saya sebelum koordinator masuk. Karena sifatnya pembawa adat itu harus kita ikuti. Kita bawa sampai di luar, yang cuma kita lihat, kita amalkan, kita ada dia punya arti semua, ya. Itu lagi orang yang tenang, sopan berkata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tekuni di Gorontalo, lo bilang saya orang Bayu, bukan? Saya pernah. Kakek saya orang Tapa, saya orang CDS, ya. Oli Gober Mono Arfa 3 saya punya satu suri. Jadi saya punya kakek itu Bubulo, kakek Dotuk itu. Nah, jadi saya biar sudah pincang tetap belum telepon. Ustaz, mau ceramah di sini Ustaz. Aduh saya tidak mampu pokoknya. Oh iya kalau begitu saya boleh berdiri, saya sampaikan. Saya boleh duduk, saya sampaikan. Lain orang yang punya sifat lembut. Assalamualaikum. Mau datang ke kepala desa begitu kan? Saya mengirim Pak. Nah, begitu juga datang kepada istri datang kepada suami. Assalamualaikum Pak. Baru sampai. Tegur baik-baik itu. Suami, Pak, mau pilih, mau makan, mau mandi, atau mau sholat. Gitu ya? Berbakti dulu sedikit kepada suami kasihan. Supaya itu suami itu mau dapat pahala. Insya Allah mau jadi kepala bidadari. Di alam sana insya Allah ibu-ibu jadi kepala bidadari ya. Amin. Iya, insya Allah itu suaminya insya Allah. Ya Pak, pagi-pagi serahkan kopi. Jangan bangun dari tidur habis sholat subuh mah serang kopi. Kopi kamu serang kopi bahkan itu hutang belum ada bayar. Serutan duluan yang kasih kamu kan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akan curhat di rumah ini. Insyaallah. Tapi kalau pagi-pagi sudah marah-marah, sudah bertengkar suami istri, maka orang rezeki itu menjauh. Padahal Allah sudah curahkan dari adik suku itu rezeki itu. Allah sudah turunkan bagaikan hujan. Cuma kita tidak menjemput. Bagaimana menjemput? Habis baku marah, bangun jam 12. Enggak ada begini aku kopi tengah mati suami tidak ada santri. Suka mandi suami ya. Itu cemburu mulai berjalan. So ada poli yang lain ya. So ada poli perempuan lain ini. Padahal tidak waktunya mau bakal lain, nanti bakal lain santri. Jangan tenang, lain. Senyum, tebarkan senyum siapa saja. Waktu dapat di jalan, pokoknya senyum. Tegur tebarkan salam. Assalamualaikum. Yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda, itu rahasianya. Supaya tidak terjadi pertengkaran, perkelahian baik di antara rumah,
di antara desa, dusun, kecamatan, sampai terjadi unjuk rasa. Kenapa? Karena tidak punya sifat. Coba kalau kita tenang, insya Allah. Bukan selama ini kepada ini. Nah, kita jadi semoga tuh dari tadi Ustaz tuh begini tunggu. Pakai terus ke Ustaz. Oh, iya. Yang ketiga, baik orang yang mudah senyum. Biar di mana dia senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang mulia assalamualaikum. Tebarkan senyum. Senyum sembarangan. Kalau senyum itu untuk siapa saja. Silahkan senyum ya. Tapi yang saya khawatir saya berteman, saya sampaikan begitu. Dia lari di Gunung Bajo, ya, kong senyum sendiri di muka pohon. Ada yang lapor, Pak, pertama itu senyum sendiri. Ya apa itu Selain jangan senyum sendiri, senyum itu saat kita berhadapan dengan orang. So, jangan kita muka-muka keriput. Itu hati saya bagus. Dan orang mau ke sana bukan apa-apa, itu hati yang Allah lihat. Ada segumpal daging dalam dirimu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah Anda. Apabila segumpal daging itu dia baik, insya Allah akan baik juga. Jadi dia suka buku-buku supaya baik. Sampai dirusak sampai anak. Karena orang mau pulang ke sana ini butuh proses, butuh pembersihan. Tuan dia kesedia itu nanti di. Kamu jatuh semua. Tadinya kau ganteng, sekarang sudah jadi tengkorak. Bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Ada, makanya perbaiki hati. Ya. Yang keempat, sahal. Apa itu sahal? Kalau ada orang yang mau membutuhkan bantuan kita, ya, untuk menyelesaikan masalah kita selesaikan, kita tolong. Kalau ada bilang, saya kasih yang butuh ini, mau urus KTP, saya mau urus ini BPJS, saya mau urus yang punya kebutuhan untuk kita semua, kita bantu. Yang kita buat sulitkan. boleh saya tolong. Tapi hitung mana butia itu berapa DP ongkos? Enggak soal ada yang bagi sini ya. DP ongkos itu paling 150.000. Udah kita tolong, apalagi dia susah. Insya Allah apa yang kita tolong kepada orang yang membutuhkan bantuan, itulah yang akan menolong kita di alam kubur. Setelah ada pertanyaan dua malaikat, insya Allah itu yang menolong kita. Dia menjawab sendiri tanpa kita jawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya. Yang saya sampaikan kepada semua, ini sudah waktu pesta demokrasi. Disinilah yang akan banyak orang terkontak-kontak, banyak orang terfilah-filah, banyak orang di sini beradu domba gara-gara satu orang yang akan memimpin menjadi mereka punya kesenangan. Kita keluarga yang akan hancur, kita yang satu desa akan hancur. Lebih baik kita simpan dalam hati siapa yang kita suka. Jangan kita tebak-tebakan, supaya tidak jadi permusuhan, supaya tidak jadi pertengkaran di dalam hati. Ya, ini mudah saya lihat, mudah terjadi permusuhan. Karena sudah mulai sekarang. Yang adik buang kakak, ya, yang anak buang orang tua, yang orang tua buang anak. Gara-gara apa? Gara-gara cuma keseduhan satu orang. Lebih baik tidak ada. Yang panjang umur orang punya ruh, bukan orang punya jasa. Makanya minta panjang umur untuk keselamatan kita, perjalanan dari dunia menuju akhirat. Bikin persiapan itu, nggak usah persiapan duniawi. Kita akan rugi apabila kita mendadak tidak punya persiapan sedikit pun. Kita tadi berikan pertanyaan oleh malaikat, kita bingung mau jawab apa. Karena kita tidak pernah bikin waktu di alam dunia, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji. Sudah haji bagi yang mampu, yang tidak mampu ya hajilah sendiri, perbaiki hatinya.
dan sholat terus di masjid selama Jumat, insya Allah engkau dicatat oleh Allah sebagai haji mabrur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata kuncinya yang saya sampaikan pada malam hari ini, mari kita bersatu untuk saling sayang menyayangi di antara kita, supaya tidak ada permusuhan di antara kita. Kita satukan hati kita untuk mendapatkan kejernihan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah Allah akan bimbing, Allah akan berikan hidayah supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqun, salihin, dan insya Allah kita akan menjadi selamat dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya almarhumah yang telah mendahului kita